datang pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan, bahwa persembahan yang hidup bagimu Tuhan hanya untuk kepujian dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan hanya untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk terus Tuhan dalam hadirat-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Kuasai Tuhan dengan keilahian-Mu Tuhan, dengan hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami terus rasakan Tuhan. Terus Tuhan. Mari berdiri saudara-saudara. Terima kasih Yesus. Biarlah Dia putus memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
pujian hanya bagi Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Karena Allah yang demikian mengasihi kami, yang demikian memperhatikan kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa kembali berhubungan intim dengan Engkau seperti sebelum jatuh dalam dosa. Kami bersyukur untuk itu semua, dan kami semakin hari juga semakin bersyukur, semakin mengerti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan apa isi hati-Mu. Mohon Tuhan Roh Kudus singkapkanlah agar kami benar-benar semua yang hadir dan mendengarkan firman ini bisa benar-benar menangkap dan juga menjalankan atau mempraktekkan apa yang Kau kehendaki kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar dan menerima serta mempraktekkan firman-Nya, katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan ya. Mari kita kembali ya, belajar ya firman Tuhan. Pagi hari ini ya, kita akan belajar ya, mempelajari saudara perbedaan antara Yesus yang waktu hidup di dunia, yaitu sebelum mati di kayu salib dan bangkit, dan dengan sesudah mati dan bangkit dari kematian ya. Ini perbedaannya bumi dan langit saudara ya. Yesusnya sama, enggak salah ya, tetapi yang menentukan ya adalah kematiannya di kayu salib saudara ya, dan kebangkitannya. Lahirnya memang harus lahir dulu, sebentar lagi akan ada Natal ya. Ya tidak salah ya, tetapi sebetulnya karyanya bukan saat lahirnya. Karya terbesar Kristus Yesus itu adalah saat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, ini sering kita kurang jelas masalah ini, kurang mengerti perbedaannya, sehingga rancu, istilahnya kecampur aduk saudara, menjadikan kita bingung menjadi orang Kristen ya. Seperti zaman-zaman Yesus hidup di dunia ya. Semua orang percayanya kepada mukjizatnya Tuhan yang berhubungan dengan hal-hal duniawi ya, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, badai ya, menyembuhkan orang sakit, orang gila ya. Ada lagi air menjadi anggur. Semua hubungannya dengan hal-hal dunia dan hubungannya dengan hal-hal kepentingan daripada orang-orang yang sedang waktu itu ikut Yesus. Ya, jadi mereka itu berbondong-bondong, saudara, senang sekali, ya, malah memaksa Tuhan menjadi raja. Tetapi Tuhan tidak mau, karena dia ngerti tujuan Tuhan. Allah mengutus dia ke dunia bukan sekedar hal-hal materi yang ditangani, tetapi fokusnya adalah hal-hal rohani. Ya, mengembalikan hubungan rohani yang telah mati karena dosa Adam ya, akan dikembalikan dengan kematian Kristus. Nah, Yesus ngerti sekali hal itu, maka berulang-ulang dia menyebutkan ya bahwa saya akan mati dan bangkit hari ketiga. Tetapi tidak ada satu orang pun murid-muridnya yang rasulnya itu yang menangkap. Hanya Maria saja satu orang yang menangkap ya, bahwa oh ini ternyata Tuhan mau mati beneran ini, sebelumnya saya akan mencurahkan minyak narwastumu. Nah,
beberapa kali sebetulnya Tuhan mengajar hal-hal rohani, saudara. Ya, bisa dibaca di Yohanes khususnya. Ya. Di kitab Yohanes sering itu menyebut tentang hal-hal rohani. Tetapi mereka nggak menangkap, saudara. Malah menganggap Yesus orang gila atau kerasukan setan, ya, orang gila ini. Jadi tidak bisa menerima, saudara. Ya. Yang selalu dikejar-kejar dan diterima adalah saat Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang duniawi, yang bendawi, yang kelihatan ini. Ya. Nah, ini selalu ditulis di 4 Injil itu seperti itu terus, saudara. Matius, Markus, Lukas, itu 3 paling banyak sekali itu, termasuk di Yohanes. Nah, di Yohanes itu ada beberapa pengajaran rohani, saudara, tapi nggak bisa ditangkap, malah dianggap gila, dan banyak yang bubar, saudara. Nah, tapi saudara, itu kejadian saat Yesus hidup di dunia. Nah, sekarang Yesus kan sudah mati di kayu salib, sudah bangkit. Amin. Zaman kita sudah hal-hal itu yang tadi Yesus di Galilea, di Yudea melakukan mukjizat waktu hidup sebagai tubuh daging sudah berlalu. Kita sekarang masuk di dalam zaman kasih karunia, yaitu zaman setelah salib terjadi di mana Yesus mati dan bangkit. Amin. Saudara, ada di zaman kasih karunia istilahnya di sini. Ya. Nah, ini perbedaannya besar sekali. Saudara, kalau saudara baca dengan teliti, ya. Dulu, ya, sebelum Yesus mati di kayu salib, untuk mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu, kan ada ayatnya demikian. Itu kata kerja, jadi kita supaya berusaha mengasihi. Ada lagi, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Supaya kita melangkah bertobat. Dan ternyata nggak ada yang sukses, saudara. Ya. Memang waktu ingat, ya yang baik saya harus begitulah, harus bertobat. Tapi nanti akan muncul kembali dan muncul kembali manusia lama. Nah, setelah Yesus mati dan bangkit hari ketiga, pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu menjadi kata benda. Ya. Karena aku sudah menyelesaikan kematianku di kayu salib dan kebangkitannya, beritakanlah sekarang. Bukan bertobatlah dengan kekuatanmu, tetapi percayalah bahwa darahku, apa yang telah aku lakukan, terima di kayu salib, apabila engkau percaya, maka itu terjadi pada dirimu. Jadi bukan karya kita. Ngerti, saudaraku? Dulu diusahakan untuk bertobat. Sekarang setelah Yesus mati, ya itu coba sekarang buka di Lukas 24. Ya, kita baca ayat 44. Ini cerita, ini kisah ini adalah saat Yesus sudah bangkit dari kematian, ya, ingat, ya. Kita buka kisah Lukas 24 ayat 44. Yuk, baca. Ya, bersama-sama ini mulai dari sini. 2, 3. Ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dipenuhi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari yang telah mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan Maha Tinggi. Ya, jadi ini disebutkan ya dengan jelas ya, disebutkan demikian ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ya, harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, di sini bahasa aslinya ini kata beda. Dengan kata lain ya, kalau dulu sebelum Yesus mati di kayu salib, bertobat dan pengampunan adalah usaha manusia. Maka disebutkan pada saat doa Bapa kami, disebutkan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Ada ayatnya itu ya, sebelum mati di kayu salib ya, berdoa Bapa kami kan demikian ya, ada ayatnya di Matius 6 ayat 14 sekitar situ. Tapi setelah matinya Yesus di kayu salib, justru semua itu Yesus ngerti nggak mungkin kamu bisa, mesti dendam terus. Walaupun ngomongnya sudah ngampuni, hatinya tetap masih ada sesuatu yang mendongkol. Hanya karena karya Kristus di kayu salib, dan kita percaya bahwa itu semua bisa terjadi apabila kita percaya akan karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Dan apabila kita beriman, percaya akan apa yang Tuhan katakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini, itu terjadi benar-benar, saudara. Jadi bukan kekuatan kita, saudara. Ya. Dulu dengan kekuatan kita itu gagal terus. Ya. Maka saat Yesus mati, pada bubar muridnya, gagal semua. Takut semua. Tapi setelah adanya bangkitan ini, keberanian mereka berlimpah-limpah. Dan setelah kejadian ini, kebangkitannya ini, saudara, ini berubah fokus daripada para murid. Sekarang buka fokusnya apa? Kisah Rasul 2 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca 2-3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi setelah kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus, mereka ini bertekun dalam pengajaran, ya. Kedua, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, fokus kita akan di memecahkan roti. Hari ini kita, nah ini perjamuan kudus maksudnya, memecahkan roti. Jadi setelah kebangkitan Kristus ini, saudara, fokus para murid berubah. Yang dulu duniawi sentris, materi sentris, ya, ingin mengangkat Yesus sebagai raja dunia maksudnya, berubah fokusnya kepada hal perjamuan kudus, alias mengingat karyanya yang telah dilakukan di kayu salib. Dengan dasar kasihnya, dia rela mati di kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Itu setiap saat kalau berkumpul diingatkan. Nah, kita sebulan sekali kan di sini kan. Kalau dulu ini setiap ketemu ingatnya itu terus, ya, dilambangkan dengan perjamuan kudus. Jadi ini perjamuan kudus ini bukan hal liturgi biasa, saudara. Ini dahsyat sekali. Maksudnya mengingat
akan karyanya di kayu salib yang mengubah ya seluruh sejarah nantinya, saudara. Ya, yang dulu orang jatuh dalam dosa hingga bisa dekat Tuhan. Setelah kematian dan kebangkitannya, barang siapa percaya ya, diberi ya akses untuk dekat Tuhan. Ya, ini dahsyat sekali. Jadi yang namanya perjamuan kudus ini ada ya setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan semakin kita fokus mengingat akan hal tersebut, mengingat di sini bukan diingat-ingat kayak mengingat tentang bisnis, misalkan harganya berapa, sudah naik apa turun, bukan. Mengingat di sini dalam arti kita masuk ke dalam kejadian tersebut, saudara, menjadi bagian dari apa yang kita ingat. Ya, bukan, oh ya Tuhan telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu menebus dosaku, haleluya, amin. Kalau seperti itu saja, maka efektivitas daripada salib Kristus terhadap orang tersebut menjadi tumpul, saudara. Ya. Maka banyak sekali orang yang katanya percaya, tapi dalam kenyataannya belum tentu percayanya itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Ngerti maksudnya ya? Percaya di mulut, percaya. Ya. Apalagi kalau dari anak-anak sudah lahir, orang tuanya, mbahnya, buyutnya sudah Kristen, rasanya sudah ke gereja, sudah menjadi orang Kristen. Ya. Rasanya kalau sudah ke baca firman, doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, nyebut nama Tuhan, oh sudah Kristen. Nah, tetapi kalau dibaca ini, kekristenan yang sejati adalah fokus. Memang harus mengakui siapa dia, siapa Yesus. Tetapi yang kedua adalah karyanya itu di kayu salib. Ya. Fondasi dari kekristenan adalah satu, buka sekarang. Ya, Matius 16. Ya. Jadi yang namanya percaya, saudara, harus yang sesuai ya dengan firman Tuhan. 16. Ya, ayat 13. Yo, sampai ke 18. Ya, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan semak-Ku, dan alam maut tidak akan terus kepadamu aku kerajaan surga, apa yang kau dunia akan dan apa yang kau kasihkan di dunia di surga. Ya,
Jadi fondasi gereja adalah orang yang mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Jadi bukan pikirannya membuat mukjizat, ini bukan. Aku ngerti bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup, Mesias. Dan bisa menyebutkan begitu itu bukan karena ke otak kita. Bukan karena saudara mendengar, oh ya saya percaya karena pendeta yang ngomong demikian, pengkhotbah yang ngomong demikian. Bukan, itu harus kesaksian dari dalam hati. Dan itu pemberian Allah sendiri, ini disebutkan. Bukan engkau yang mengucapkan itu, walaupun mulutmu yang mengucapkan. Tetapi fondasi dasar mengucapkannya itu adalah dari dalam hati, di mana Allah yang mengucapkan. Amin. Nah ini kita sekarang cek masing-masing. Sudahkah mengalami hal tersebut? Ya, yang mengaku Kristen, ya anggaplah di sini semua sama. Sudahkah mengalami dalam titik tertentu, entah kapan saya nggak tahu, entah dalam sukacita, entah dalam duka cita, entah dalam di rumah sendiri atau di manapun di gereja, suatu saat pernah tak, amin, Yesus adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia. Aku percaya dia sang penebus. Apabila aku percaya hal itu, aku akan diselamatkan. Dan itu bukan karena khotbah orang, walaupun bisa melalui khotbah, tapi khotbah itu harus menjadi rema hidup. Yes, amin. Nah, itu yang namanya percaya. Dan alam maut tidak akan menimpa orang tersebut. Nah, ini yang sering kita sekedar percaya. Haleluya, terima kasih, percaya. Yesus hebat, Yesus baik, Yesus maha kuasa. Nah, ujung-ujungnya nanti jadi kecewa ya. Nah, fokusnya orang tersebut selalu pikirannya ke arah dunia. Kalau nggak ngerti Mesias ini tujuannya apa? Juru selamat apa? Menyelamatkan manusia dari genggaman iblis yang diwariskan dosa asal dari Adam yang jatuh dalam dosa. Itu yang namanya juru selamat itu, saudara. Jadi pemikirannya jangan juru selamat seperti dunia, ya naik pesawat berdoa supaya tidak anjlok, naik mobil berdoa supaya tidak tabrakan. Ya boleh saja, tapi namanya apakah banyak saudara zaman itu ya, zaman perkembangan ini, Isa Rasul mati pada saudara, dibunuh, ya naik pesawat jatuh ya pernah, kapal karam ya sering, ya. Penyelamatan Tuhan itu penyelamatan rohani saudara, ya. Bukan pikirannya ke arah dunia, ya Mesias. Sudahkah kita ngalami hal itu? Ya. Kalau ini cerita tentang Elia, ini jagoan sekali. Elisa ini jagoan mukjizat saudara, dahsyat sekali. Bukan itu. Ya. Mesias, anak Allah yang hidup, itulah yang Allah kehendaki dan bukan kamu yang mengatakan demikian. Ya, itulah saudara. Ya. Maka sekarang kita kalau mau sharing ya, ke anak-anak Tuhan, tanya dulu. Yang dimaksud percaya sudah ngerti, ngalami belum? Kalau belum doakan, nah, tumpang tangan, doakan supaya ngalami. Bukan engkau yang mengucapkan, Allah Bapa yang di surga yang mengucapkan. Haleluya, saudara. Nah, ini luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi yang pertama fondasi kekristenan adalah Yesus juru selamat. Ya. Kalau dia sebagai juru selamat dalam arti menyelamatkan materi, saudara, duniawi, kan para yang nyalibkan ngomong, dia bisa menyelamatkan orang lain, kenapa nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Ayo turun dari salib. Jadi olok-olok, saudara. Ya. Karena dasar dari keselamatan itu mereka pikirannya hal-hal dilepaskan dari kecelakaan, hal-hal dunia. Tetapi kalau kekristenan
adalah dilepaskan dari hal-hal yang kekal, ya, dosa-dosa yang telah mencengkram hidup kita. Selalu fokusnya ke diriku, aku lebih dari yang lain, orang harus menghargai aku. Perkembangan selalu pemikirannya ke arah jumlah, yang silahkan jumlah tidak salah, tapi sebetulnya yang Tuhan kehendaki adalah benar-benar melahirkan, ya, jumlah anak yang rohani, yang fokusnya kepada Mesias, ya, juru selamat dunia, ya, mengembalikan hubungan kita yang putus dengan Bapa. Ya, nah, jadi yang pertama, fokuskanlah keselamatan hal-hal yang rohaniah, saudara. Nah, mungkin saudara ada yang sedang pusing, saudara, bisnis, keluarga maupun sakit penyakit. Ya. Keperluan saya adalah bisnis lagi pusing. Nah, saya minta tolong Tuhan. Silakan, saudara. Tapi ingat, saudara, dalam kejadian itu perhatikan, ya, bahwa berdoalah, ya, bahwa apa yang ingin Tuhan katakan lewat kejadian ini, yang mungkin hubungannya dengan keluarga, dengan sakit penyakit, atau dengan bisnis. Ya. Bukan tidak boleh, ya, boleh saja. Tetapi fokuskanlah hati kita kepada apa yang ingin Tuhan katakan melalui kejadian yang sedang menerpa saya. Ya. Saya mohon disingkapkan Tuhan. Kalau saya pribadi nggak bisa, saya mohon. Jadi gereja dibangun, fondasinya adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sekarang yang kedua, Yohanes 6 ayat 60. Ya. Yohanes 6, ini di atasnya ini Yesus berbicara masalah roti hidup, saudara. Ya. Tentang roti hidup, ya. Disebutkan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, ya. Disebutkan supaya dimakan. Nah, ini pada nggak terima, saudara, ya. Sesudah ayat 60 sekarang, ya. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, jadi loncat, ya. Nah, disebutkan lebih lanjut 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, jadi fondasi kedua adalah sekarang kita kalau sudah benar-benar, amin, aku hidup dalam kasih karunia, ya, dalam zaman sekarang kebangkitan ini, ya. Satu, perhatikan, ya. Tidak akan melarikan diri dari pengajaran hal-hal yang rohaniah. Ini orang lain kan pada bubar ini, tapi muridnya ini yang bisa jawab ini nggak bubar, gairah terus ngikuti ini nanti hebatnya. Ya. Karena kenyataannya, saudara, kalau kita ngajar kekristenan yang etika, banyak yang sedang, apalagi kalau dengan tambahan mukjizat dahsyat, yang miskin diperkaya, tambah kaya, semakin kaya. Oh, silakan, kalau Tuhan menghendaki ya bisa, memang nggak salah. Tetapi kalau fokusnya terus di situ, memang laris, saudara. Tetapi kalau tentang salib Kristus, sangkal diri, jadi pada pusing, bebel, saudara. Bubar ini, nggak masuk akal. Nggak mudeng ini, nggak masuk akal. Karena Tuhan berbicara masalah rohani.
manusia melihatnya suruh makan daging dan minum darah Yesus dan ngomong Yesus ini benar-benar jadi suruh kanibal. Kan pada bingung, nggak mudeng. Karena Yesus mengatakan secara rohani, ya, jalur rohani, para murid yang lain bukan rasul, menangkapnya dari sudut kedagingan duniawi, jadi nggak nyambung, betul, dari bubar. Nah, sampai hari ini pun sama, saudara. Kalau diajar yang rohani, yang kedahsyatan darah Kristus dan kebangkitannya, ya, yang dulunya 20 orang lama-lama bisa tinggal 8, saudara. Yang lain sudah bosan katanya, nggak nyambung-nyambung. Ya. Tapi yang bergairah, yang ketemu gairahnya jauh melampaui yang 12 orang yang tidak bawa tidak bergairah lagi. Waktu rame-rame, ini makan, kumpul, seneng, saudara. Jadi kebanyakan itu hanya untuk rame-rame, deket-deket teman gitu. Lah apalagi sekarang ada COVID kan udah boleh ketemu. Ya, diperjarang lah melalui Zoom. Nah ini ujian, ini penampilan, saudara, di ayat, saudara, ya, yang serius akan selalu mengikuti, semakin bergairah walaupun nggak ngerti. Nah, coba nanti perhatikan, ya. Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna, ya. Jadi yang bisa menjadikan kita hidup itu hanya rohani, saudara. Roh Kristus itu hidup dalam arti roh kita bisa hubungan, bisa menikmati kebaikan Tuhan, bisa menikmati kasih Tuhan, ya, bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu semua adalah karena karyanya. Daging gak ada. Silakan baca 1000 kali, saudara. Kalau nggak ada kontak dengan Roh Kudus ini nggak bunyi apa-apa. Silakan. Istri saya ini sudah ngalami, baca 3 kali rampung, ditanya nggak ngerti apa-apa, malah bingung loh. Ini kok sudah pernah saya baca tanggal ini, bulan ini, ya, nggak ngerti apa-apa saya. Nah, tapi apabila kita kontak dulu dengan Tuhan, aku mau baca firman-Mu, aku ngerti dalam firman ini adalah apa yang Kau kehendaki. Aku tahu, aku mohon disingkapkan, baru hidup, saudara. Jadi bukan jumlahnya yang banyak menjadi rohani, tetapi kontak dengan penulis, pengilham firman ini. Penulisnya memang para rasul, tetapi pengilhamnya itu adalah Tuhan. Daging sama sekali tidak berguna. Makanya Tuhan waktu di dunia ini itu paling bermusuhan bukan pada orang berdosa, bukan pemungut cukai, bukan BTS, bukan apapun, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena dia melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan sendiri. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Kristus ini yang benar ini, saudaraku, sebetulnya tentang rohani dan tentang hidup, tentang hayat Tuhan, tentang zoe itu, saudara. Ya. Jadi yang diajarkan itu harusnya itu terus, saudara. Ya. Bukan tentang harus ini, harus itu, saudara. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, zaman perjanjian lama memang benar begitu. Tapi perjanjian baru ini hubungan dengan Kristus itulah, dan mengajarkan, mengizinkan Kristus yang sudah ada di dalam kita terwujudkan lewat kita. Itu yang penting. Kalau kita fokusnya ke arah 10 perintah Allah, justru rohani kita mati. Ya, mungkin saudara bingung, loh, itu kan dahsyat sekali Musa yang dapat 10 perintah Allah. Betul, nggak salah. Tapi itu zamannya dulu. Nggak yakin, buka sekarang. 2 Korintus 3 ayat 6. Nah, ini bukan. 2 Korintus 3 ayat 6. Ini ayat ini 5 tahun yang lalu ini bunyi ke saya. Ayo. Padahal dia sudah diulang-ulang bacanya dulu, saudara. 2, 3. Ialah membuat kami juga
sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Ini bukan kata saya, ini firman ini. Ini baca diulang-ulang sampai hidup, saudara. Sampai tembus ke roh kita. Amin, aku percaya ini. Ini bukan Taurat yang campur aduk yang ada 613, bukan, ini 10 ini. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Ya, hukum yang tertulis itu maksudnya 10 perintah Allah. Ya. Kalau kita fokusnya selalu ke situ, ya, maka justru rohani kita akan bantul. Ya. Dan ini zaman sekarang maksudnya. Kalau dulu memang benar sebelum Yesus datang dan bangkit mati apa di kayu salib, benar ini dulu zamannya. Ya. Sekarang berubah zaman, sudah mati dan bangkit, ada di dalam kita. Ada minda. Nah ini di dalam amin ini kita di dalam amin, aku ada, Kristus ada di dalam aku. Sekarang aku apapun ini ingatnya ke sini, bukan inginnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, bukan. Fokusnya ke dalam hati. Nanti saat-saat kita menghadapi sesuatu, ada pribadi itu yang muncul. Mudah enggak muncul gitu. Misalkan harusnya saya marah, disinggung. Ini muncul, kok jadi nggak marah ya? Oh, haleluya. Ini ada pribadi lain. Nah, ini roh ini yang menghidupkan. Ya, atau mungkin ada yang memuji, biasanya langsung mumbul-mumbul, ya. Rasanya pengennya ke atas langit gitu. Ini enggak. Jadi haleluya, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada. Aku bersyukur. Ya, tidak ada rasa bangganya sama sekali, saudara. Nah ini dicatat ya, dicatat sampai berbunyi di sini. Ya, jadi kedua yang tadi, yang pertama adalah Kristus adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup, ya, dan menjadi juru selamat dalam hal-hal rohani. Kedua, bahwa firman-Nya adalah tentang rohani juga dan tentang hayat Allah yang sekarang kita sudah punya ini. Nah, yang terakhir ya. Ayat 66 ya. Yohanes 6 ayat 66 ya. 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, ini banyak yang bubar, saudara. Tetapi Petrus menyebutkan ya bahwa apakah Tuhan takut pada bubar? Oh, enggak takut. Disebutkan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan hal-hal tentang Allah Bapa. Ya. Dan aku percaya Engkau Allah yang diutus. Engkau anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan berita-berita yang berhubungan dengan Bapa yang di surga. Aku tidak akan pergi karena Engkaulah yang diutus untuk menyampaikan itu. Nah, ya, itulah
fondasi kekristenan setelah bangkit dari kematian. Ya, berubah. Yesusnya Bapa tidak berubah. Langkahnya yang sudah dulu belum mati di kayu salib, belum ada penebusan, belum ada kebangkitan, kita sekarang sudah ada. Jadi bukan Allahnya yang berubah. Ya. Tetapi apanya itu ya? Yesus ini sudah melakukan tugasnya selesai di kayu salib dan sekarang ada di dalam kita, orang percaya. Amin. Ya, mari kita tutup Alkitab kita lanjutkan dengan peringatan perjamuan kudus ini. Ya, jadi jangan anggap sepele, saudara. Dikaitannya, sudah perjamuan kudus, sudah Kristen. Bukan seperti itu. Ya, itu harus mengingat. Ya, kita buka, bukan dengan barang fana, ya, seperti yang kau ingini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang melimpah yang kau nyatakan lewat pengorbananmu di kayu salib dan kebangkitanmu, dan sekarang kau ada di dalam kami ya Tuhan. Itu semua karena berdasarkan kasih yang dari Engkau itulah ya Tuhan. Kami percaya itu semua, dan kami akan memperingati perjamuan kudus ini akan darah-Mu yang telah menebus kami, dan akan daging-Mu yang menjadikan penebusan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya itu semua dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan iman dalam nama Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami yang percaya ya Tuhan. Kami bersyukur sekali akan itu semua, di mana kembali kami bisa bersekutu melalui kebangkitan-Mu itu ya Bapa, melalui karya-Mu di kayu salib. Terima kasih. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk saat ini, di mana Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah raya pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Terima dan terus nikmati kasih Allah yang demikian luar biasa itu, dan juga penyertaan Roh Kudus di setiap saat. Dan ingat selalu bahwa Dia telah mati dan bangkit untuk kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.